Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triandini Suhandari dengan NIM 2301020202. Baik, di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian yang sudah saya rancang. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dr. Gary Syahril Sidik MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian pendidikan. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian yang sudah saya rancang. Nah, proposal penelitian yang sudah saya rancang ini berjudul Penerapan Model Kooperatif Tipe Thames Games Turnamen, Materi Diagram Batang terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar. Proposal penelitian yang saya buat berjudul Penerapan Model Kooperatif Tipe Thames Games Turnamen, Materi Diagram Batang terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar. Nah, yang melatar belakangi dari proposal penelitian ini adalah proses pembelajaran matematika di kelas 5 SD Negeri Ciparai itu terlihat masih berpusat kepada guru. Jadi yang terjadi adalah interaksi antara guru dengan siswa. Tapi interaksi siswa dengan siswanya itu kurang terjalin, sehingga si siswa itu kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, pada materi diagram batang ini, hasil belajar siswa juga itu masih rendah karena pembelajarannya itu belum melibatkan siswa secara aktif. Nah, oleh karena itu, untuk memecahkan masalah ini, diperlukan model pembelajaran yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan juga melibatkan seluruh siswa. Nah, salah satu alternatif yang dapat diterapkan adalah model pembelajaran kooperatif tipe Thames Games Turnamen, yang dimana dalam model ini akan melakukan kegiatan diskusi, terus permainan, dan juga turnamen. Menurut saya dengan menerapkan model kooperatif tipe Thames Games Turnamen ini akan menciptakan dan juga akan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Rumusan masalah dari proposal penelitiannya ini adalah bagaimana kondisi pembelajaran matematika materi diagram batang sebelum diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe Thames Games Turnamen. Lalu yang kedua, bagaimana perencanaan pembelajaran matematika menggunakan model kooperatif tipe Thames Games Turnamen untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 di SD Negeri Ciparai. Lalu yang ketiga, bagaimana implementasi pembelajaran matematika menggunakan model kooperatif tipe Thames Games Turnamen untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 di SD Negeri Ciparai. Dan yang terakhir, bagaimana evaluasi dari pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Thames Games Turnamen untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 di SD Negeri Ciparai. Untuk tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan kondisi pembelajaran pada mata pelajaran matematika kelas 5 di SD Negeri Ciparai sebelum diterapkannya model kooperatif tipe TGT. Terus untuk mendeskripsikan perencanaan pengembangan pembelajaran matematika menggunakan model kooperatif tipe TGT untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 di SD Negeri Ciparai. Lalu yang ketiga, untuk mendeskripsikan implementasi pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Thames Games Turnamen untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 di SD Negeri Ciparai. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui evaluasi dari pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Thames Games Turnamen untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 di SD Negeri Ciparai. Untuk kajian teorinya yaitu pembelajaran kooperatif tipe Thames Games Turnamen. Namun Sapien dalam Rusman tahun 2016, pembelajaran kooperatif tipe Thames Games Turnamen ini adalah model pembelajaran kooperatif yang mengelompokkan siswa secara heterogen untuk berdiskusi memahami materi, kemudian mengikuti permainan, dan yang selanjutnya akan mengikuti turnamen akademik. Nah, model ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, lalu keaktifan, motivasi, dan juga kerjasama. Nah, menurut Salapien, model pembelajaran kooperatif tipe Thames Games Turnamen ini memiliki 5 sintaks. Yang pertama adalah penyajian atau class presentation, yang dimana guru nanti akan mempresentasikan materi terlebih dahulu. Nah, setelah itu ke sintaks kedua yaitu belajar dalam kelompok atau teams. Jadi siswa nanti akan belajar secara berkelompok, siswa akan dikelompokkan secara heterogen dengan berbeda kemampuan akademik, lalu perbedaan jenis kelamin, dan juga perbedaan dari latar belakangnya. Terus yang ketiga adalah permainan, yang dimana permainan ini adalah dilakukan secara dalam kelompok itu sendiri gitu ya, untuk memastikan bahwa setiap siswa dalam kelompok tersebut itu memahami materi yang sudah disampaikan oleh guru, dan juga sudah memahami tugas yang sudah diberikan dari tadi, uh,
belajar dalam kelompok. Terus yang selanjutnya ada sintaks turnamen, yang dimana turnamen ini akan mempertandingkan setiap kelompok dalam kelas tersebut. Jadi setiap kelompok nanti akan bertanding siapa yang akan mendapatkan nilai tertinggi. Nah, kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi ini nanti akan diberikan penghargaan yaitu pada sintaks kelima. Nah, penghargaan ini didapatkan oleh kelompok yang memiliki nilai paling tinggi. Penghargaan itu bisa berupa sertifikat ataupun apresiasi dari guru. Untuk kajian teori yang selanjutnya yaitu hasil belajar. Nah, menurut Sujana, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah siswa itu menerima pengalaman belajar. Dalam penelitian ini, hasil belajar yang diukur itu adalah hanya ranah kognitif saja, yang dimana diukur melalui dengan pretest dan juga post-test. Menurut Sujana, hasil belajar pada ranah kognitif ini memiliki 6 tingkatan, yaitu ada pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Metode atau desain dalam penelitian ini, yang pertama adalah penelitian ini menggunakan pendekatan campuran, yaitu mixed method. Untuk metode yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas menggunakan model Kurt-Lewin. Di situ sudah tercantum gambarnya ya. Yang pertama itu perencanaan, mulai dari pembuatan modul, terus pelaksanaan pembelajarannya itu akan seperti apa. Lalu yang selanjutnya ada pelaksanaan dan juga pengamatan. Itu dilakukan secara bersamaan, pelaksanaan pengamatan gitu. Terus yang selanjutnya akan diadakan refleksi. Refleksi ini adalah untuk mempertimbangkan atau mengevaluasi langkah yang selanjutnya dilakukan itu akan seperti apa. Apakah sudah tercapai ataukah belum. Kalau misalkan sudah tercapai, maka siklusnya sudah berhenti di situ. Kalau belum tercapai, maka melanjutkan ke siklus yang kedua. Nah, untuk lokasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berlokasi di SD Negeri Ciparai. Untuk operasional variabelnya itu ada variabel bebas dan juga variabel terikat. Nah, untuk variabel bebas atau variabel X-nya itu adalah model pembelajaran kooperatif tipe Temskem Turnamen. Untuk variabel Y-nya itu adalah hasil belajar siswa. Subjek penelitiannya itu adalah siswa kelas 5 SD Negeri Ciparai yang berjumlah 21 orang, yaitu 6 laki-laki dan 15 orang perempuan. Teknik samplingnya itu adalah purposive sampling. Untuk rencana tindakan yang saya lakukan itu yang pertama ada prasiklus. Prasiklus ini adalah saya melakukan observasi dengan mengamati proses pembelajaran, aktivitas guru dan juga siswa. Setelah itu saya merencanakan apa yang akan nanti saya lakukan dengan membuat modul pembelajarannya. Terus setelah itu saya akan ke siklus 1. Di siklus 1 saya akan melaksanakan dan juga mengamati, lalu nanti akan merefleksi langkah yang selanjutnya yang akan saya lakukan. Jika sudah memenuhi, maka sudah berhenti di siklus 1 saja, tapi jika belum memenuhi, maka akan berlanjut ke siklus 2 dengan proses yang sama. Data dan cara pengumpulan datanya itu adalah yang pertama data kualitatif dan juga data kuantitatif. Nah, data kualitatif ini diperoleh melalui observasi dan pengamatan terhadap aktivitas guru dan siswa. Sedangkan data kuantitatifnya itu diperoleh dari hasil tes yang diberikan kepada siswa kelas 5 SD Negeri Ciparai. Untuk teknik pengumpulan datanya itu ada observasi, dokumentasi, dan juga tes. Untuk observasi itu adalah lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Untuk dokumentasinya itu adalah modul ajar, kemudian daftar nama dan hasil belajar siswa, dan juga dokumentasi kegiatan. Untuk tesnya itu berupa tes tertulis, berupa pilihan ganda, sebagai pretest dan juga post-test. Untuk teknik analisis datanya itu, analisis data itu dilakukan secara teknik kualitatif dan juga kuantitatif. Untuk hasil belajar siswanya itu dianalisis menggunakan teknik kuantitatif, sedangkan hasil observasi guru dan siswanya itu secara kualitatif. Indikator kinerja dari penelitian ini adalah penelitian ini itu akan dikatakan berhasil apabila penerapan model kooperatif tipe Temskem Turnamen ini mampu meningkatkan hasil belajar kognitif siswa pada materi diagram batang. Adapun indikator dari penelitian ini yaitu dengan keterlaksanaan sintaks model kooperatif tipe Temskem Turnamen itu mencapai kurang lebih 90%. Lalu nilai rata-rata hasil belajar siswa itu meningkat pada setiap siklusnya. Yang ketiga, minimal 80% dari siswa itu memperoleh nilai kurang lebih 75 dengan memenuhi KKM gitu. Untuk yang terakhir adalah terjadi peningkatan hasil belajar dari siklus 1 ke siklus 2.
Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama, dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa pada materi diagram batang, terus meningkatkan pemahaman siswa dalam membaca dan juga menyajikan diagram batang. Yang ketiga adalah terciptanya pembelajaran matematika yang lebih aktif, menyenangkan dan berpusat pada siswa. Yang keempat, meningkatnya motivasi dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran dan yang terakhir, adanya alternatif model pembelajaran kooperatif tipe Temskem Sunamen bagi guru untuk meningkatkan hasil belajar matematika. Baik, itu saja proposal penelitian yang bisa saya jelaskan dan juga sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.